Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yeremia pasal 30, teksnya ayat 10-17, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 10-11, Tuhan akan menyelamatkan Israel, tetapi ia akan menghajar mereka menurut hukum. Paragraf yang kedua ayat 12-17, Israel dihajar karena kesalahan mereka banyak. Tetapi Tuhan akan menghukum semua lawan Israel dan ia akan mengobati luka-luka Israel. Kesimpulannya, Tuhan katakan janganlah takut, janganlah gentar kepada Yakub, bangsa Israel yang dikasihi. Dalam kesusahan, perang, Tuhan akan menyelamatkan mereka dan mengembalikan. Semua bangsa-bangsa akan binasakan, namun bangsa Israel pun tidak. Tetapi tidak ampuni langsung. Tuhan yang adil akan menghukum mereka sesuai dengan perjanjian dengan mereka. Memang luka-luka mereka cukup seriusnya sampai tak bisa tersembuhkan. Tetapi Tuhan janji akan mereka tersembuhkan dengan anugerahnya Tuhan. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan akan menyertai dan menyelamatkan Israel dari tempat jauh dan keturunannya dari negeri pembuangan mereka. Ia serahkan akan habiskan segala bangsa yang ke antara Israel. Kedua, Tuhan akan mengajar Israel menurut hukum. Ia tidak memandang Israel tak bersalah, tetapi ia akan mendatangkan kesembuhan bagi mereka, mengobati luka-luka Israel. Ajaran tentang manusianya. Pertama, tidak usah takut dan tidak usah gentar Israel. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Kedua, tetapi penyakit Israel sangat bahaya. Lukanya tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hak mereka. Tidak ada obat untuk bisul. Kesembuhan tidak ada bagi Israel. Mereka telah dipukul oleh Tuhan dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahan mereka banyak, dosa mereka berjumlah besar. Ketiga, namun akhirnya disembuhkan dan diobati luka-luka mereka oleh Tuhan. Aplikasi hari ini, pertama, jangan takut dan jangan gentar, sekalipun menghadapi kesulitan begitu hebat. Percaya bahwa Tuhan menyertai dan menyelamatkan Anda. Percayalah ini dan janganlah takut, janganlah gentar. Kedua, menyembuhkan penyakit dan luka sesama dengan hati Tuhan, supaya melihat tetap Tuhan menyertai dan menyelamatkan mereka. Kita harus menjadi tangan Tuhan, Allah Tuhan. Ketiga, tetap menanggung upah dosa di dalam kesulitan. Namun ingat, tidak mungkin membayar segalanya dengan sendiri, melainkan Yesus membayar upah dosa dengan darahnya. Jadi praktik hari ini menyembuhkan penyakit dan luka sesama dengan hati Tuhan, supaya melihatkan tetap Tuhan menyertai dan menyelamatkan mereka, dan memberitakan bahwa upah dosa kita telah lunas dengan darah Yesus. Ya, semua upah dosanya kita harus usaha, namun tidak mungkin semuanya lunas. Hanya dengan darah Yesus Kristus dilunaskan. Kita harus ingat dan kita harus itu menerima dan harus itu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.